Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Menyambung kajian kita sebelumnya. Sebelumnya kita masuk dalam zikir-zikir wal adhkar wad da'awat lil umuril aridah. Jadi zikir-zikir dan doa-doa yang biasa dibaca pada perkara-perkara tertentu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi macam-macam problematika hidup yang kita hadapi, kadang dalam keadaan susah, kadang kita gembira, kadang juga kita dihadapkan suatu permasalahan yang susah kita pecahkan permasalahannya. Nah, di sana ada panduan-panduan khusus dari Rasulullah SAW berkenaan dengan hal-hal tersebut. Nah, tergantung dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Nah, berminggu lalu kita sudah membahas beberapa di antaranya ketika kita misalnya diganggu oleh syaitan. Ada jin-jin yang suka mengganggu memang. Bahkan di zaman Rasulullah pun diceritakan bahwa salah seorang sahabat ada yang menuliskan Al-Quran, digantungkan kepada anak-anak kecil karena diganggu oleh syaitan, khawatir diganggu oleh syaitan. Digantungkan ke situ. Tujuannya apa? Wasilah litabarruk bi alfadil Quran, agar anak tersebut dijaga oleh Allah. Nah, kita yang bukan anak-anak, karena kita bisa membaca, kita baca tuh bacaannya. Nah, gak usah digantung lah. Kita gantungin, kita ambilkan misalnya kalung misalnya. Gak usah lah kalau kita. Kalau kita udah bisa baca, jadi kita baca aja. Nah, ketika kita takut atau kita dalam gangguan syaitan, ya kita baca tuh bacaannya. Nah, selanjutnya pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji ada 4 tema yang akan kita kaji, yaitu yang pertama ma yaqulu idza ghalabahu amrun. Jadi bacaan atau doa yang kita baca ya, melalui panduan Rasulullah SAW yang dibaca oleh beliau, idza ghalabahu amrun, apabila ghalabahu itu kita kalah, maksudnya kita ini dalam suatu urusan, ada urusan atau bisnis atau kita punya suatu urusan yang sangat penting, ternyata urusan tersebut itu jatuh, ghalabahu amrun. Atau kita dalam keadaan tidak punya ide, kehabisan ide kita. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dulu pada tahun keberapa Hijriah itu saya lupa. Cuma pada waktu tersebut ya, para sahabat dan Rasulullah kehabisan ide karena orang-orang kafir sepakat untuk mengepung Madinah pada saat itu. Nah, di perang Handak para sahabat ini Madinah dikepung oleh orang-orang kafir. Akhirnya dibuatlah tabuk mengelilingi Madinah atas inisiatif oleh salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Nah, Rasulullah waktu itu dalam suatu riwayat beliau membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ini diabadikan ya. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang mana di dalam suratul Baqarah, suratul Imran ya, itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman pada waktu itu ya, ketika orang-orang kafir berkumpul ya, untuk mengepung Madinah, tidak ada ide lagi mau kemana, lari. Di dalam Madinah ada anak-anak kecil, ada perempuan, ada orang tidak mampu, dikepung untuk diserbu, dan ribuan orang-orang kafir yang menyerbu pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya Rasulullah membaca ini juga, di antaranya di samping itu ada usaha para sahabat dan Rasulullah ya, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah agar penjagaan turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan pertolongan turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya, qad jama'u lakum
fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada juga yang membaca di zikir-zikir lain ini dari Al-Qur'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau di hadis-hadis lain ada hasbunallah wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Nah, ini dibaca oleh Rasulullah SAW, diabadikan dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan dalam suatu riwayat, ya pernah waktu Sayyidah Aisyah, diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Sayyidah Aisyah ketika mendapatkan fitnah, difitnah hadisul ifk namanya, difitnah berzina dengan salah seorang sahabat. Sayyidah Aisyah waktu itu, Sayyidah Aisyah nggak bisa nggak bisa berkutik, nggak ada bukti untuk menjelaskan bahwa ini tidak benar gitu. Karena waktu itu Sayyidah Aisyah memang dalam peperangan itu dalam suatu diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah itu ketinggalan suatu perhiasannya, jatuh, dicari oleh beliau, ternyata pasukan perang sudah berangkat, ketinggalan beliau. Akhirnya ada seorang sahabat yang kebetulan juga lambat datang, lambat berangkat, melihat, wah ini Sayyidah Aisyah, ini istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Akhirnya diajak, disuruh naik ke atas unta, dan sahabat tersebut membawa untanya. Enggak berbarengan dengan cuma ditutun saja. Jadi ada dari orang-orang yang munafik yang membuat isu ini, memfitnah, wah itu istri Rasulullah berzina. Rasulullah juga pada waktu itu dilema pada waktu itu. Nah, akhirnya di antara, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, di antara hal-hal zikir yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nah ini hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diriwayatkan oleh di dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada baina rajulaini. Ya, beliau pernah memutuskan suatu perkara di antara dua orang yang bertikai. Faqala al-muqda alaih. Lalu orang yang diputuskan perkaranya membaca. Lamma adbara, ketika dia sudah selesai, sudah pulang, dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, yang dibaca. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yalumu, mencela, enggak suka terhadap orang yang lemah. Walakin alaika bil kais, akan tetapi hendaklah engkau itu selalu bersemangat, semangat untuk bangkit. Kan biasanya seperti ini. Orang itu ketika mendapatkan suatu perkara, dilema, dia lagi galau karena ada suatu urusan yang susah untuk dipecahkan, akhirnya dia putus asa. Udah lemah dia. Harusnya kan ketika kita dalam suatu perkara, usaha kita nih jatuh. Justru dengan jatuhnya usaha kita itu, kita akan berusaha bangkit kembali. Disitulah kata peribahasa kan mengatakan, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Karena dari kegagalan itulah kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana kedepannya akan semakin baik. Nah, Rasulullah itu enggak suka orang yang lemah seperti ini, dalam artian ketika dapat permasalahan dia udah mundur. Enggak suka. Bahkan para sahabat pun mengatakan, Rasulullah juga pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lemah. Kuat di sini baik itu jasadnya, fisiknya kuat, ataupun psikologi dirinya atau mental seseorang itu dalam menghadapi suatu perkara
kuat dia mentalnya, tahan mental walaupun berbagai macam ujian yang diderita, yang dialami dia, tapi dia tetap bangkit, tetap berusaha. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Nah, bukan berarti sehat jasad aja ya. Ada orang kekar badannya, sehat, tapi pas diancam mundur dia. Nah, ini namanya badan doang gede katanya. Nah, ini yang kuat itu maksudnya fisiknya kuat dan juga spiritnya, batinnya, hatinya itu kuat juga. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW tadi, Innallaha yalumu 'alal ajzi. Allah mencela terhadap orang yang lemah dalam segala hal. Walakin 'alaika bil kais. Maka dari itu hendaklah kalian ini selalu kuat, ya. Kuat, berusaha semampu kita. Al-Qais itu berusaha tayakkul. At-tayakkul itu bangkit, selalu bangkit. Ketika jatuh bangkit. Anak kecil itu, kenapa anak kecil itu bisa berjalan? Karena berawal dari dia berusaha berdiri, jalan, jatuh lagi, diri lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Selalu bangkit dia. Bangkit, selalu berusaha. Nah, alaika bil kais. Al-kais ini at-tayakkul, selalu bangkit. Nah, kata Rasulullah, fa idza ghalabaka amrun. Nah, kalaupun nanti ketika engkau bangkit, berusaha, tetap berusaha, dan kamu dalam perkara yang susah dipecahkan perkaranya, ghalabaka amrun, ghalaba itu kita enggak ada jalan keluar. Akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, fakul, maka baca, kata Rasulullah SAW, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, dalam artian, maka dari itu kata para ulama, ya, tawakal kepada Allah itu tidak akan dikatakan tawakal kalau belum diawali dengan usaha. Jadi ada usaha dulu. Nah, ada usaha dulu. Setelah kita berusaha semampu kita, ya, alaika bil kais, kais itu at-tayakkuz, dan semampu kita curahkan semua kemampuan kita. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Nah, tawakal kepada Allah, imma kita mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, saya serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang sebaik-baik orang yang menjadi wakil, ya, sebaik-baik wakil kita atau sebaik-baik penolong kita serahkan semua kepada Allah. Insyaallah kita akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, pendek bacaannya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau di dalam suatu kitab itu dikatakan, barang siapa yang setiap harinya melazimi membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Nah, dulu guru kita pernah juga menyampaikan di bubur subuh, ya. Di bubur subuh hari Selasa, bubur subuh hadis kalau enggak salah. Nah, guru kita Ustaz Fawaz Fauzan juga pernah menyampaikan, barang siapa yang membaca 450 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, insyaallah segala problematika hidupnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal. Pendek. Terserah kalau mau nambah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah, terserah. Nah, yang intinya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu diantaranya bacaan-bacaan ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita terhimpit, enggak ada solusi yang kita dapatkan. Ghalabahu amrun itu enggak ada solusi. Akhirnya kita memohon kepada Allah setelah usaha yang penuh, itu insyaallah akan diberikan jalan keluar. Selanjutnya, ma yaqulu idza stas'aba alaihi amrun. Nah, kalau tadi kita dalam keadaan terhimpit, ghalabahu amrun, sekarang idza stas'aba alaihi amrun, kesulitan. Kita dalam keadaan kesulitan. Nah, kita dihadapkan suatu perkara yang sulit kita pecahkan. Hampir mirip ini. Kalau tadi kita terhimpit, tidak ada jalan keluar, seperti yang dicontohkan Rasulullah pada waktu itu, ya, pada waktu perang Khandaq, para sahabat kehabisan ide.
Rasulullah juga kehabisan ide. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang memunculkan ide, gimana nih kalau di sekeliling Madinah ini kita gali. Akhirnya kalau nanti orang kafir kan kalau mau masuk Madinah akhirnya harus turun dulu ke dalam galian. Kalau dia turun udah kita lemparin ke bawah. Itu. Kalau langsung menyerbu kan kita belum tentu menang. Tapi kalau harus turun dulu ke bawah kemudian naik, udah kita lemparin ke bawah tuh. Nah, ini ide yang bagus ya, diberikan, solusi yang diberikan. Nah, sekarang ini kita mendapatkan suatu kesulitan. Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan hal-hal yang telah Engkau mudahkan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Dan Engkaulah yang akan menjadikan kesedihan itu jikalau Engkau berkehendak, maka kesedihan itu akan dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, ini diantara doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya pesan yang disampaikan itu sebenarnya ya, perkara apapun, problematik apapun yang kita hadapi, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Ya. Dan kalau bisa ya, kita mengoreksi diri kita sendiri. Jadi kita koreksi diri kita ya, karena seperti ini ya. Ada bersambung dalam hadis tadi itu dikatakan bahwa jangan sampai la taqul lau anni fa'altu kadza kana kadza. Andai kata saya dulu ini kayak gini, pasti kayak gini. Gara-gara ini nih kayak gini sih. Jadi akhirnya kayak gini kita jatuh kita. Biasanya kita itu suka menyalahkan orang ya. Biasanya kita suka menyalahkan pendapat orang atau suka menyalahkan pilihan yang kita tentukan sebelumnya. Padahal kita terkadang nggak tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kita ini suka menyukai sesuatu ya, agar sesuatu itu tercapai untuk kita, padahal itu menurut Allah itu tidak baik buat kita sebenarnya. Akhirnya diberikan ganti oleh Allah. Sesuatu yang kita inginkan tadi itu tidak tercapai akhirnya. Padahal ternyata di akhir dari perkara tersebut ada hikmah rupanya. Ternyata dulu untung ya kita dulu itu kayak gini. Walaupun jatuh, tapi ternyata andai kata kita ikut tadi itu udah habis kita. Terkadang ada seperti itu. Wa asa an takrahu syai'an. Terkadang juga kita ini enggak suka sesuatu itu terjadi untuk kita. Tetapi asa anta krausan wa huwa khairul lakum. Menurut catatan Allah, itulah yang baik untuk kita. Karena segala yang berlaku dalam hidup kita ini pasti yang terbaik untuk kita selama kita memohon kepada Allah. Cuma kita ini enggak tahu nih di belakangnya ini ada hikmah apa gitu. Makanya biasanya orang yang dapat musibah atau dapat jatuh dalam suatu usaha itu, biasanya pasti dia refleks dalam dirinya itu memohon kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ya. Kemungkinan hikmah dari musibah yang menimpa kita itu, Allah itu pengen kita ini kembali mengingat Allah. Biasanya kan orang kalau dapat nikmat udah lupa kepada Allah. Nah mungkin karena selama ini kita lupa, Allah ingin kita ini kembali mengingat Allah. Akhirnya kita dikasih musibah. Ketika kita mendapat musibah tersebut, kita memohon kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, sering mengadu kepada Allah. Inilah yang disukai oleh Allah. Nah, akhirnya Allah pun memberikan apa yang kita inginkan, kita dicoba lagi oleh Allah. Nah, setelah perkara tersebut atau setelah kejadian tersebut jangan lagi terulang, dalam artian kita lupa lagi kepada Allah. Udah dikasih lagi nikmat, udah lupa lagi. Tadi pas kena musibah rajin tahajudnya, pas dikasih nikmat udah gak pernah lagi tahajud. Nah ini berarti tambah jauh nih jadinya. Nah, jangan sampai musibah itu adalah pelajaran. Makanya tadi ketika seorang itu jatuh ya atau tidak sukses, maka dari situlah
seseorang itu mengawali kembali usahanya untuk mencapai kesuksesan. Nah, ketika kita sulit, nah ini bacaan doa dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, ma yaqulu idza tasyaqqarat alaihi ma'isyah. Nah, ini bacaan ketika sulit atasnya ma'isyah. Ma'isyah itu perekonomian hidup. Susah banget nih biayain istri, anak lagi sekolah. Terkadang gaji enggak cukup buat anak kita sekolah misalnya. Dolar lagi naik nih 15.000, 14.000. Waduh, pada mahal, barang-barang mahal semua. Nah, bagaimana ini? Ada enggak solusi dari Rasulullah SAW? Nah, di antaranya dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala dalam kitab Ibnu Sunni, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma yamna'uka," kata Rasulullah. "Ma yamna'u ahadukum idza ashura alaihi amru ma'isyatihi ay yaqula idza kharaja min baiti." Apa sih yang menghalangi, ya, kata Rasulullah, apa sih yang menghalangi salah seorang kalian ini membaca ketika keluar rumah? Nah, bacaannya apa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li. Itu di riwayat lain memang ada tambahan wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa ta'khira ma ajjalta. Sini enggak tulis. Jadi kata Rasulullah, apa sih yang menghalangi kalian ini ketika keluar rumah itu baca dong kalau keluar rumah. Biar urusan dunianya, biar ekonominya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kalau keluar rumah. Apa bacaannya? Allahumma bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li. Itu dibaca ketika keluar rumah. Di antara bacaan keluar rumah. Di samping itu juga ada Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, baca bismillah juga. Ada yang mengatakan baca ayat kursi. Nah, macam-macam. Nah, di antaranya itu kalau bisa ini baca. Nah, bacaan ini ada di Wirdul Latif juga ada. Kalau enggak salah ada di Wirdul Latif. Kalau orang yang sudah lazim mulazamah baca Wirdul Latif, nah, insyaallah itu sudah tercakup di situ. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Ya, macam-macam itu ini bacaannya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita lupa nih. Ya, ketika kita sulit dalam masalah maisha, ekonomi, nah ini kita baca. Ingat, ini hanya sekedar doa. Ya, ini hanya sekedar doa, zikir untuk mengingat Allah. Intinya kembali kepada Allah. Allah yang menentukan. Jangan sampai, Ustaz, masa saya udah baca nih berkali-kali, udah sebulan saya baca terus nih, tapi kok nggak sukses-sukses gitu. Nggak, malah tambah sempit, gaji yang nggak ini mau berkurang gitu, dagangan nggak laku-laku. Padahal saya udah baca nih. Nah, jangan seperti itu. Karena bukan bacaan yang menentukan. Bacaan ini kan sekedar wasilah. Tergantung keimanan kita kepada Allah. Ya, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa kunci dari semuanya itu sebenarnya adalah takwa kepada Allah. Kan kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemungkinan kita dalam keseharian kita ini ada memperbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah atau suatu kemaksiatan, pelanggaran. Karena pelanggaran tersebut akhirnya usaha kita macet. Karena maksiat tersebut akhirnya kita mendapatkan kesulitan. Nah, untuk keluar dari kesulitan itu introspeksi juga kita. Ini kayaknya saya punya kesalahan nih kayaknya nih. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia sendiri merubah apa yang telah dia perbuat. Ma bi anfusihim, apa yang ada pada dirinya. Mungkin saya ini lagi berbuat maksiat kayaknya nih. Mungkin saya ini enggak beres salatnya nih, harus diperbaiki. Mungkin saya ada perbuatan yang melanggar syariat yang saya kerjakan. Nah, ini introspeksi diri. Nah, ketika kita seperti itu kembali bertakwa kepada Allah, insyaallah yaj'alu lahu makhraja, diberikan solusi terhadap segala permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki oleh Allah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Jadi kembali lagi itu, ya.
kembali kepada diri kita. Bacaan itu cuma sekedar tuntunan dari Rasulullah, kembali kita mentaati syariat-syariat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya terakhir, ma yaqulu lidab'il afat, bacaan atau doa yang kita baca untuk menolak bala. Menolak bala atau menolak petaka. Afat itu hal yang membinasakan. Nah, ini kita baca lidab'il afat. Makanya ada orang-orang dulu tuh ya, di daerah kami masih ada tuh. Itu kalau masuk Muharram, masuk Safar, bulan Safar, ada tuh istilah tolak bala. Bacaan tolak bala. Makanya biasanya kalau guru-guru kita ngundang guru-guru itu biasanya dalam doanya Allahumma dfa'nal bala wal ghala wal wada wa fasya wal munkar nah, itu sampai akhir. Biasanya itu ya. Nah, enggak tahu nih di Jakarta adat Betawi ada enggak tolak bala gitu istilahnya. Nah, ini sebenarnya cuma sekedar doa ya, mengharap kepada Allah agar musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi pada kita. Karena biasanya ini memang ada suatu riwayat ya, walaupun itu dikatakan ini memang dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Itu kalau bulan Safar itu Allah menurunkan bala pada waktu itu, pada bulan tersebut. Maka orang-orang Kalimantan itu, jadi ada adat istiadat di orang Kalimantan, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, daerah Kandangan, dekat dengan pesantren kami dulu. Itu daerah tersebut itu kalau bulan Safar dia melepas racun. Ya, inilah mungkin jadi keyakinan sebagian umat Islam di negara kita ini. Kalau bulan Safar itu bulan apes katanya. Nah, biasanya bulan banyak bala yang turun waktu itu. Makanya kita doa nih, tolak bala. Nah, sebenarnya enggak ada bulan yang seperti itu ya. Intinya kembali kepada diri kita ya. Bagaimana kamu dengan syariat Allah, bagaimana kita ini ya, bagaimana kita ini mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu intinya kembali kepada kita, bukan bulannya yang bermasalah ya. Nah, biasanya kita nyalakan bulan apes memang nih. Nah, biasanya gitu udah nyalakan bulan. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma an'amallahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala masya Allah la quwata illa billah. Pendek ya. Masya Allah la quwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut ya. Ma an'amallahu, tidaklah memberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada seorang hamba, kepada keluarganya, hartanya, tidak diberikan nikmat kalau dia itu membaca. Nah, dia itu membaca masya Allah la quwata illa billah, melainkan kesusahan yang dia dapat itu hanya kesusahan kematian yang menjemput. Nah, jadi maksudnya insya Allah ketika kita baca ini ya, kesulitan kita, kesusahan yang kita hadapi ya, itu semua diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai nanti diwafatkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi kembali lagi ke tadi, ketika kita mendapatkan semua ini hanyalah wasilah, hanyalah doa, zikir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kita dengan syariatnya Allah, bagaimana kita dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kita ini sudah bagus dalam beribadah kepada Allah? Apakah kita ini sudah bagus dalam bermuamalah dengan sesama kita? Itu dikembalikan semuanya, karena kembali kepada ittaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang tadi ini masalah kesulitan terus nih kita baca tadi ini. Baik kesulitan dalam maisha, kesulitan dalam urusan, terhimpit, tidak ada solusi. Semuanya itu kembali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita baca suratul Fatihah. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ada pertanyaan ya. Itu tadi bukan hasbunallah ya, hasbiyallah. Hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Dalam hadisnya seperti itu, hasbiyallah wa ni'mal. Memang ada juga yang baca hasbunallah. Saya nggak tahu ada hadis lain nggak yang konteksnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang hasbunallah, tapi yang diambil dari ayat dari surah Al-Imran itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ada yang konteksnya hasbunallah, ada yang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi boleh kedua-duanya ya, hasbunallah, hasbiyallah. Sebenarnya itu cuma dhamir saja. Kalau hasbuna cukuplah bagi kami. Nah, kalau hasbi cukuplah bagiku. Nah, kalau hasbi itu penggunaannya saya sendiri. Nah, misalnya kita sendiri itu hasbi itu kembali kepada kita. Kalau kembali kepada jamaah secara umum. Hasbunallah. Iya. Kembali kepada kita, baik itu keluarga kita. Kita ingin mendoakan keluarga kita juga nih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kita sendiri. Karena ada yang dikatakan oleh para ulama bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu akan kembali kepada keturunannya. Kembali kepada keturunannya. Jadi sebenarnya amaliyah yang kita kerjakan, amaliyah yang kita baca itu sebenarnya akan kembali kepada keturunan kita. Ya, walaupun itu doanya untuk kita sendiri atau kita juga barengi dengan anak kita, istri kita, itu kembali ke situ semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi boleh ya, hasbunallah bisa hasbiyallah. Tapi dalam hadis konteksnya hasbiyallah. Kalau dalam Al-Qur'an memang hasbunallah wa ni'mal wakil di surah Al-Imran. Baik, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, menimbulkan dalam hati kita rasa selalu mengintrospeksi diri kita di setiap harinya. Hari ini saya mengerjakan apa? Ada enggak hal-hal yang bermanfaat? Ada enggak yang melanggar? Kalau ada yang melanggar, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga segala urusan kita, segala perkara yang kita hadapi di kehidupan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka, dan itulah yang kita harapkan. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.